Poco M3. Ini yang spek 6/128. Masalahnya mati tiba-tiba, dihidupkan lagi itu boot loop terus sampai baterainya habis. Jadi ini memang boot loop terus dia. Nanti dia berhenti sampai baterainya benar-benar habis. Tapi kalau dicolok charger itu bisa normal. Ini kita coba. Nah, dia berhasil melewati logo Poco dan masuk ke logo MIUI. Ini menandakan mesinnya aman, softwarenya aman. Jadi boot loop jangan langsung buru-buru flash atau install ulang HP. Saya juga panik nih, karena sayang banget kan, data banyak. Nggak mungkin ngumpulin satu-satu lagi dari awal tuh susah. Jadi jangan buru-buru di flash atau di install ulang atau di factory reset gitu kan. Cek dulu betul-betul apakah betul softwarenya yang kena ataukah hardwarenya yang kena. Jadi kita harus analisa semuanya. Ini saya coba tes kamera. Sebelumnya itu pakai tanpa cas, itu dibuka kamera otomatis mati HP-nya. Ini udah aman. Kalau dicolok cas aman. Tapi beda cerita kalau dicabut. Padahal ini baterainya masih banyak loh. Ini kan sekitar 80-85% kalau nggak salah ini baterainya. Tapi kalau dicabut dia nggak langsung mati. Tapi kalau kita buka kamera, boot loop lagi. Nah, gitu cara nganalisanya. Jadi ketika di charger aman, ketika dilepas charger itu dia kembali lagi kumat, udah dipastikan tuh baterainya atau di bagian pengisian gitu-gitu aja. Nggak mungkin tuh di bagian softwarenya kena, sistemnya gitu. Jadi langsung aja kita eksekusi. Ini kita harus bongkar casingnya. Jadi harus buka SIM tray dulu. Pakai SIM tray. Ini bukannya hati-hati ya. Lebih bagus itu pakai SIM tray ejector bawaan HP-nya. Jadi biar nggak rusak gitu. Ini pakai jarum. Sebetulnya jarum bisa, tapi kalau bisa itu ditumpulkan dulu ujungnya. Ini HP belum pernah dibongkar ya. Ini benar-benar masih rapat. Benar-benar susah. Tak ada celah sedikit pun untuk memasukkan kuku atau alat bantu gitu. Susah. Memang benar-benar susah. Jadi ini saya coba usahakan sebaik mungkin. Jadi kalau bisa kan nggak lecet gitu. Kalau dipaksa pakai benda yang lebih keras, yang berbahan besi, biasanya itu malah plastiknya yang kalah. Jadi lecet. Ini saya usahakan biar nggak lecet lah. Dan setelah sekian lama akhirnya kebuka juga. Ya inilah penampakan Poco M3 setelah dibuka cover belakangnya. Ya kalian kalau bisa punya obeng set, jadi gampang. Jadi bisa dicoba tuh obeng yang pas. Jangan obeng yang tidak pas dipaksakan ke baut gitu. Kalau obengnya kebesaran nggak mau masuk ke baut. Kalau obengnya kekecilan itu bakalan meleset terus, akhirnya kepala bautnya dol. Jangan nekat pakai ujung pisau, jangan nekat pakai ujung kunci ya. Daripada ngerusak, jangan sampai mau memperbaiki HP malah makin parah. Ini dibuka dulu semua
baut-bautnya untuk buka cover mesin. Nah, ini kalian hati-hati nih. Ini ada fleksibel fingerprint. Tuh hati-hati ya. Jangan sampai putus. Karena dia buka cover nggak bisa langsung dilepas karena soket dari fingerprint itu di dalam casing mesin. Otomatis kita harus buka dulu penutup casing mesinnya ini. Kalau casing mesin udah terbuka baru bisa kita cabut kabel fleksibel fingerprintnya. Nah, ini trik ya, trik biar segel nggak rusak. Jadi kan di baut itu kalau dia masih baru, belum pernah dibongkar, itu pasti di bautnya ada segel. Jadi kalau tetap ingin kelihatan baru terus, jadi segelnya ini bisa dibuka pelan-pelan. Ya, ini saya gunakan jarum. Dibuka pelan-pelan. Jadi nanti bisa dipasang waktu kita udah selesai pasang rakit nanti. Jadi kita segelnya bisa ditempel lagi ke atas bautnya gitu. Jadi seperti tidak pernah dibongkar lah gitu ceritanya. Jadi ini diperlakukan dengan sebaik mungkin karena elektronik seperti ini itu nggak sama dengan bengkel sepeda motor ya. Kalau bengkel sepeda motor mungkin bisa uh, agak sedikit kasar lah gitu perlakuannya. Tapi kalau handphone, laptop, dan elektronik yang rawan, yang sensitif itu sebaiknya itu lebih berhati-hati. Nah, ini cover casing udah terlepas. Ini kita lepas fleksibel fingerprintnya. Pokoknya hati-hati, jangan sampai putus. Nah, ini baterainya. Ini baterainya 6000 mAh. Lumayan ini. Ini kapasitas baterai nggak berkurang, performa baterai nggak berubah. Cuman itu tadi aja masalahnya. Baterai masih keadaan baik karena dilihat dari fisik pun belum gembung. Jadi kita ya sebaiknya itu baterainya diganti. Cara paling mudah itu baterainya diganti. Tapi ini tutorial buat yang minim budget. Jadi bisa tanpa diganti dan nanti kita akan akali gitu. Jadi di sini ada kayak selotip kiri kanan. Itu kita harus lepas. Di sini saya bingung. Ini apakah dengan selotipnya diangkat ataukah cuman baterainya aja gitu. Ya maklum baru pertama kan. Jadi ya kita siasati dulu. Jangan asal-asalan karena kan kalau asal-asalan nanti malah rusak gitu. Kita cari celah-celah yang untuk pengangkatan baterainya. Untuk pengangkatan baterai itu hati-hati karena ini kan pakai lem di bawahnya. Jangan gunakan benda yang keras yang dapat membuat baterai bocor. Karena di pengalaman sebelumnya saya pernah ngelepas baterai itu pakai sesuatu yang tajam, akhirnya baterainya ketusuk, meledak gitu. Emang sih meledaknya nggak kayak bom, nggak kayak petasan, tapi lumayan bikin kaget dan berasap. Ini kan bahaya juga kalau seandainya kena ke kita atau gimana gitu. Ya pokoknya tetap hati-hati, resiko ya tanggung masing-masing. Intinya perlakukan sebaik mungkin. Jangan, kalau nggak mau jangan dipaksa. Nah,
akhirnya saya pun kesusahan, akhirnya saya skip videonya, dan ini udah terlepas ya. Ini udah terlepas. Inilah bentuk baterainya. Kalau baru baterainya itu saya lihat di toko-toko online itu ya 150-an lah. Dan itu nggak jamin kan, keoriginalannya itu nggak terjamin gitu. Kalau menurut saya sih nggak ada barang yang original seperti awal dibikin lagi itu nggak ada. Cuman ya udah bikinan kedua ketiga itu pasti kualitasnya udah berbeda dengan yang waktu bawaan dari HP itu sendiri baru. Nah ini kita harus buka selotip yang ada di bagian atas baterai. Nah jadi tujuan kita buka ini sebenarnya permasalahannya itu ada di fuse-nya. Fuse-nya itu kalau bahasa kita itu sekring atau sikring ya. Biasanya sekring disebut orang. Jadi sekring itu dia seperti jembatan. Nah, jadi jembatannya ini putus gitu. Atau jembatannya ini bermasalah. Makanya itu dia seperti itu tadi. Hanya sampai boot loop aja, nggak bisa sampai ke layar utama. Bahkan dia nanti bakal bikin baterainya seakan-akan error. Padahal baterainya itu baik-baik aja gitu. Karena sekringnya itu yang udah bermasalah. Jadi di bagian baterai ini kalian hati-hati ya, karena di bagian sini nih hanya kayak model plat gitu. Jadi kalau nggak hati-hati mungkin bisa patah nanti. Pokoknya apapun yang yang kecil-kecil seperti ini itu jangan diperlakukan dengan kasar. Nah, ini dia. Ini yang saya bilang fuse atau sekring tadi. Ini ya. Ini ya sangat kecil. Jadi kita akan nyatuin tuh ujung-ujung kakinya nanti. Jadi kalian butuh solder, butuh kabel kecil aja, kabel tipis satu helai aja. Misalnya kalau kalian punya kabelnya yang berserabut berapa helai itu, dia cukup satu helai aja. Nah jadi itu nanti caranya kita bakal ngelangsungin sekring, kita akan melewati sekring itu. Jadi satu kaki sekring dengan kaki yang satu lagi itu kita sambungin langsung tanpa, jadi ini bisa dibilang baterai tanpa sekring. Sebenarnya berbahaya. Ya berbahayanya kalau ada tegangan tidak stabil itu bisa merusak baterainya atau bahkan merusak ke elektroniknya gitu. Cuman ya untuk kaum mendang-mending kita coba dulu. Kita pakai beberapa saat sampai ada budget untuk ganti baterai baru ya. Nah, jadi ini kita akan coba langsung proses penyolderan. Untuk penyolderan hati-hati karena ini panas, jangan sampai mengenai bodi dari baterainya karena bakalan kebakar nanti, lonyot. Ini sebisa mungkin itu ya posisinya sebagus mungkin, senyaman mungkin, cari posisi terenak, posisi versi kalian. Ini kita solder dari satu ujung kaki sekring tadi ke ujung satu lagi. Nah ini udah selesai. Jadi kita akan gunting sisa dari kabelnya. Jangan dibiarin kabelnya kayak gitu, nanti nggak rapi.
Jadi kalau sekiranya kurang pas itu ditambah aja soldernya lagi. Lakukan dengan hati-hati. Ya, itu mungkin ini di kamera kurang terlihat, tapi itu udah kakinya udah terhubung ya. Kaki sekring ujung satu dengan ujung yang lainnya itu udah terhubung. Jadi tugas kita cuman menyatukan sekring tadi. Jadi sekring tadi itu dibuat nggak ada aja, jadi dilangsungin gitu. Jadi ini namanya istilah jumper. Jadi di jumper, dilangsungin kaki yang satu ke kaki satu lagi itu langsung disolderkan aja. Jadi ini coba dipasang dulu, hati-hati ini soket baterainya. Sebelum dirakit ya kita harus coba dulu, jangan sampai kita udah rakit malah nggak mau hidup kan. Oke, nekan tombol power pakai perasaan ya, karena itu nggak ada pelindung, langsung ke tombol fleksibelnya. Ini udah ada di logo Poco. Kita tunggu apakah masih boot loop. Oke, selesai. Dia melewati logo Poco dan akhirnya sudah masuk ke logo MIUI-nya. Ya, bisa dipastikan ini sudah normal ya. Tapi ya harus memenuhi serangkaian tes-tes berikutnya. Ini udah masuk ke layar lock screen, kita coba buka. Ini udah sampai di layar home screen. Dan kita langsung tes apakah aman. Kita buka kamera. Dan ya, berhasil. Dan pakai teknik ini ternyata sangat mudah ya. Kita hanya solderkan kaki sekring yang terpisah tadi, kita satukan dengan ya istilahnya ya jumper kaki skringnya di jumper. Aman. Yang bikin lama itu proses bongkarnya itu yang bikin lama. Tapi kalau pengerjaan di titik permasalahannya itu ya seperti yang dilihat tadi, hanya sebentar. Yang lama itu hanya di pembongkaran casing HP-nya. Ini udah aman. Ya, pastikan benar-benar aman, dites sepuas mungkin dites. Jadi kalau udah dirakit nanti udah nggak ada lagi tuh ceritanya bongkar lagi tuh gara-gara belum sempurna tuh. Mending sebelum dirakit kita tes dulu. Oke ya, cukup sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa.